Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa syukur wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus Nuh pada kaumnya, pada bangsanya, yang gunanya apa? Untuk memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi petunjuk kepada kaumnya bahwa Allah ta'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah. Ini kata Nabi Nuh, sesungguhnya aku akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Takutnya kata Nabi Nuh, kamu ditimpa oleh azab Allah yang teramat pedih. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, berapa bulan terakhir kita mendengar berbagai macam bencana yang melanda negeri kita. Bencana-bencana itu sebenarnya adalah ulangan dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi dan Rasul yang terdahulu. Mulai dari Nabi Nuh, disebut dalam ayat ke Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Nuh, Musa. Nah, ada 7 di dalam ayat yang bakal kita bahas nih, ada 7 macam bencana yang didatangkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu yang kini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bencana itu. Lalu timbul pertanyaan, ini peringatan Allah apa azab? Jika kita bertanya lagi, ini peringatan Allah apa azab? Bu? Bu? Nah, tiada Ibu ya. Kira-kira bencana yang belum didatangkan oleh Allah kepada manusia zaman now lah, sebutlah zaman now betul. Apa lagi yang belum, Pak? Yang kira-kira bencana yang masa dahulu itu sudah diceritakan oleh Al-Quran. Nah, kira-kira yang belum ada datang ke kita zaman modern ini apa lagi kira? Ada ibu teringat kira-kira?
pulang. Awak suami istri lah senanggung-nanggungnya sampai sakit pinggang, akit bekit barang. Mana yang susah Pak? Air masuk rumah batas leher awak. Namun betinu awak hapus pala. Temah pada awak kan? Nama tu masuk rumah awak tu. Awak batas lio, nah rumah tu hapus kepala. Mana nak repot? Air deras. Buang rumah, kau dah pacak berenang. Nah sudah tuai. Ya. Mana nak mikir nyau badan dewek, mana nak mikir uang rumah. Di petaraban buku-buku, ayo pe, dah tahu ngatonya. Buku, kalau ada cak 2 pikul di rumah tu, nah, ditenggelam oleh ayu galau-galau. Tapi kalau banjir, ya nak, banjir. Tetap apa lagi? Tsunami. Yang pernah terjadi di Aceh dan pernah terjadi di mana-mana di Indonesia, bukan? Di laut. Itu melanda umat Nabi Hud. Nabi Hud. Melanda umat Nabi Hud. Nah, aku pikir yang belum terjadi azab kok atau bencana kok yang belum terjadi kok Pak. Maka kalau disambar geledek, disambar petir. Alum katek terdengar satu desa disambar petir umpamanya. Alum belum katek. Jeko lah kalau yang belum. Ya? Kalau si Jeko lah Pak yang belum. Ini melanda umat Nabi Soleh. Ini melanda umat Nabi Soleh. Alagur bagelimpangan, pecah gendang telingo. Nah, bagelimpangan. Oman, batang sawit sudah ditebang. Kalau orang Arab ngomong oman batang kerma sudah ditebang. Ada ketek di kita kurma detek. Nah, oman batang sawit, lah. Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Tahu mana Nabi Ibrahim? Oh, diajak dia kajunya. Mencari Allah. Allah datangkan tentera nyamuk. Kecinian tentera Allah Ta'ala. Nyamuk dikirimnya. Beras. Selesai. Gitu. Apa itu? No, kemarin tuh kan ada katanya corona apa? Ya. Alhamdulillah mendikarang dapur deketek yang kena corona. Cuma babi dalam hutan habis. Nah, Allah Ta'ala lagi sayang gitu dengan manusia karena corona tuh dijadikannya kas mantan babi. Tinggal kami nak ke kebun sawit di dusun tuh aman. Kalau kini itu nak nalak sipok bakal ubat lagi babi itu bang saro ada juga tapi lah saro nalak no mati bergelimpangan. Pokoknya zaman itu tuh awak kan di kebun ada melihara anjing bila di kebun pokoknya mau betanak tuh sarian tuh 2 kilo tuh untuk makan gitu. Jeman tuh ngapola. Pertama udah tahu kan ngapola anjing kuda gala makan. Biasa kan. Ini makan tetap. Dah dimakan nasi itu. Salah kendian kok baru tahu baca di Facebook, besok
babi pada mati bergelimpangan mulai betul di daerah Jalar tuh Cerawas, Muratara dan lain-lain. Seluruhnya babi habis zaman itu, zaman corona katanya. Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah, Nabi Lut. Apa itu Nabi Lut? Gempa bumi. Diseratoi galodo. Nah, kalau wong Minang nyebut bukan galodo, apa? Golodo. Sebut golodo aja. Golongan badoso. Bilut. Udah umat Nabi Lut, umat Nabi Su'aib. Nah, umat Nabi Su'aib itu dilantak dengan suara menggelegar. Suara petir yang menggelegar setelah terjadinya angin puting beliung selama 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam angin bagus alial. Terakhir cegar. Nah, kelimpangan. Sesudah itu dalam ayat surat Hud ini, sesudah itu Allah ngutus Nabi Musa untuk bangsa Bani Israel dan bangsa Mesir. Itu 2 pilihan. Aku kata Allah Ta'ala, kamu nak milih Musa apa nak milih Fir'aun? Milih Musa apa nak milih Fir'aun? Segelintir orang dari Bani Israel itu mengikut Musa. Orang Mesir di segala mengikut Fir'aun. Kalau ikut Fir'aun ada bansos, ada BLT, ada PKH, pokoknya ada serangan fajar. Sudah habis serangan fajar, dihantam serangan jantung. Lantak serangan jantung. Diribut mahasiswa demo karena apa uang kuliah kan to kan kuliah anak kalau kan tahu gimana hebat kuliah pun naik kan apa 16 tingkat apa 17 tingkat mulai 50-an juta lebih kati anak-anak demo mahasiswa kata aku untuk apa kamu demo keteguno demo ada kadang wong salah kamu di mana? Ketika pemilu kemarin, ketika pilpres kemarin, banyak pun apa? Memang disengaja supaya rakyat bodoh, supaya rakyat miskin. Kapan miskin, kapan bodoh, kacandok kapau diri. Aku datang pun mikir. Tahu tak jauh-jauh dusun karena apa Pak? Ada sibuk yang mikir. Anies cuma dapat 13. Itu kan suara. Prabowo saat 140. Ya Allah, assalamualaikum. Kenapa? Itulah karena bodoh, karena miskin. Mana yang dulu Pak? Bodoh, atau miskin duluan? Bapak pikir,
Miskin dulu ya. Miskin, maka jadi bodoh. Ya kena miskin nggak ada sekolah jadinya Pak. Ya? Berarti miskin duluan ya. Miskin jadi bodoh. Bodoh kenapa? Karena miskin. Putar-putar situlah dia. Bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Miskin karena bodoh, bodoh karena miskin. Macam itulah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Rabbi. Memang benar dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Perlu ibu bapak ketahui bahwa dari sektor migas kalau ini terkelola dengan baik dan benar, maka tiap-tiap di toko tiap bulan, Pak, tiap bulan. Sampai nyo bagaji dak bagawe dak. Itu 25 juta per bulan. Itu dari sektor gas. Dari batu bara, kalau bisa dikelola dengan baik dan benar, ini isi alam kita, aku tiap bulan itu dapat gaji 6 juta berkepala. Banyak duit, memang banyak. Kalau negara ini salah kelola, nah inilah yang dino. Akhirnya apa? Segala naik, pajak naik, duitnya naik galau. Kenapa? Masalah akibat bodoh tadi, maka kekayaan alam kita dikeruk oleh asing dan asing. Kilo 4 perusahaan atau Zulkifli Hasan atau 4 perusahaan emas tambang emas ilegal. Kilo dah. Manu gawe ton emas keluar. Kenapa Bu? Ini emas satu tuku lah kita 6 juta 500 ya. 6 juta Pak. Kenapa? Emas itu banyak, tapi langai keluar. Ya ampun, lewat Tuhan. Nah, sekarang coba kita bikin satu persatu. Kesalahan umat Nabi Nuh maka diazab oleh Allah, Bu. Nabi Nuh itu matinya ketika berumur 1000 tahun pas. 1000 tahun pas Nabi Nuh mati. Pada usia 50 tahun Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi rasul. Usia 50 tahun Nabi Nuh diangkat. Kalau Nabi Muhammad kan pada usia 40 ya. Kalau Nabi Nuh di usia 50 diangkat oleh Allah menjadi rasul. Apa gawe Nabi Nuh? Siang malam berdakwah. Siang malam berdakwah. Tidak ada kenal lelah. Seluruh Nabi yang paling hebat, paling top, paling menarik perhatian, Nabi tukang drama kondang, itulah Nabi Nuh. Berapa lamanya berdakwah, Bu? 950 tahun. Coba 20 tahun lama di mana itu dikubur. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ini dewek tidak beriman. Bisa kongsi. Anak dewek tidak beriman. 950 tahun.
Mana Nabi Nuh berdakwah? Di situ bini berdua dengan anak. Bilangan yang secakap Nuh tu. Om pening gitu tu. Kilo. Ay, sudah Pak. Ruang rumah gitu lah ngatuk itu kilo. Nanti pecah kongsi ni anda kena doa pecah kongsi. 950 tahun Nabi berdakwah. Yang beriman cuma wong 6. Anak dia bertiga Pak. Anak bertiga. Ham, Sam, Yafid. Kau yang beriman. Ditambah wong dua kan bertiga. 950 tahun. Ada wong 6 beriman. Namun aku ceramah di masjid raya. Aku sekali ceramah ada wong 3. Sekali ceramah ada wong 2. Ceramah di kota dia lah beradu nak mati lah kamu ay. Udah kau lagi. Tapi Nabi Nuh tidak ada cerita terus 950 tahun. Lawekan oleh Nabi Nuh. Itulah Pak, makanya kami ustaz-ustaz kok lagi ada orang ngajak minta ceramah, sakit-sakit dan badan kami pergi Pak. Jangan kamu ngato, ay ustaz tuh kalau tahu demam. Ajak orang ceramah, tapi berdadu. Bukan kami aro amplop Pak. Kami takut ketika bertemu kakek di akhirat, bertemu dengan Nabi Nuh. Oh yang kami ngekai, apa dia kau ni Abdul Jabbar? Bukan kau berceramah, bukan kau berdakwah. Aku ni kata Nabi Nuh, 950 tahun. Ya malam kau kenapa? Tek malu kau, ama mana muka? Ngelocek lagi muka aku bertemu dengan Nabi Nuh. Pokoknya kami asal dia ada wong minta berangkat. Sakit-sakit dikit tahan. Dah, akhirnya Nabi Nuh sebagai manusia, ya Allah, angkat tangan lagi. Angkat tangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu. Kata Allah buat tempat. Sungai kan sungai sebelah utara sungai Rod. Sebelah utara sungai Tigris, sebelah selatan sungai Kipron. Ada Tigris, ada Kipron. Itu sungai yang di negeri Irak. Itulah dua sungai kalau diangkat. Dengan itu yang diangkat model dengan aku. Kedua, berapa rumah dia nyuruh? Berapa orang yang dalam rumah itu yang memang sebenarnya sudah diperingatkan. Ini air akan banjir bandang yang hebat. Jadi itu kita segera kita berangkat jadi tua yang aman. Nah biasa baik kadang-kadang orang tua, orang tua kan. Yang tua betino pula kayak segala kata Allah Ta'ala mati. Nah bukan sekedar dia teko umahnya dia nyuruh nolong lagi hidup ada kata lagi Pak. Kenapa ada kata gini dok? Karena desa-desa itulah ada kalau ini jembatan nyebrang. Jadi kami tidak bunuh lagi hidup. Datang banjir model kok. Mana lagi nak ini dia ada strategi yang tertolong. Sebenarnya kalau kau lihat ini namun tidak apa itu rumah. Tahu apa? Nah ini tinggal kita bedakan Pak. Ini azab apa peringatan? Tinggal kita nengok macam itu lagi. Ini azab atau peringatan? Apa bedanya?
peringatan dengan azab. Nah, supaya kamu tahu apa perbedaannya azab Allah dengan peringatan Allah. Kalau azab Allah sapu bersih, gas, habis. Nah, itu azab Allah. Umat Nabi Nuh selesai, umat Nabi Ibrahim selesai, umat Nabi Hud selesai, umat Nabi Noe tipu detik lagi begini. Nah, itu namanya azab. Umat Nabi Lut selesai, habis. Nah, yang datang ke kita, bukan azab, tapi peringatan. Gelodo tahun 9 apa? 60. Sudah di nomor awak belum kuliah. Itu terjadi. Jadi ada di kami kan awak kan sekolah di Bandung. Ya, jadi besok sebelah Candung, sebelah turunan tuh ada apa nama desa namanya Sungai Sari. Sungai Sari itu minta ampun dengan Allah Taala banyak yang terlibat rumah. Itu ada betul Pak. Kebetulan di Siko ada musola. Datang ke dekat musola kok, ayo kita dipecah dua, ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri, dielak ke musola. Sudah itu yang baru-baru ini tadi ditaruh Bukit Betabua. Buat itu kecamatan Palangka. Palangka dulu kecamatan Bandung, dan itulah kecamatan Palangka. Begitu juga ada masjid. Datang ke masjid itu tadi, ayo kita berlalu. Sarai kanan, masjid. Dah kata apa? Sudah itu di Batu Sangkar ada namanya Ustadz Adi. Ustadz Adi kok tadi punya anak betina 4 orang anak betina sekolah di PTIK Jakarta, hafiz Quran galau. Bapak Ustadz Adi tadi malam sholat. Jadi datang ke Lodo, ngomong dengan anak-anak, kita selamatkan diri nak. Inilah anak-anak wong 6 jadi kan anak 4 suami istri. Macam nongkrong laptop ya. Anak 4 kuliah galau itu kan laptop kok kaparan di tengah rumah. Kan kena ini, tidak kena meloronya lagi. Melodot kan? Nah, selesai. Lagi cerita, selesai kapan sudah? Nah, sudah ada tuh. Balik. Kapan balik rumah? Air setinggi 1 meter. Rumah dia setetes tak masuk air. Setetes tak masuk air. Laptop berkaparan dengan apa? Dari zamannya oleh air. Rumahnya tak buka lah. Pintu tak buka lah dapat air. Tak masuk air. Ya Allah Rabbi ini tes saya masuk aku. Ini apa Pak? Ini apa? Ini menunjukkan peringatan Allah. Hei, kamu dekat rumahku. Tengoklah masjid dihindar oleh gelodong. Ingatkan kamu untuk masuk yang akan datang. Tolong, lagi kalau makmurkan masjid kau, woi, itu maksud Allah Taala. Contohnya, hai manusia, kalau anak habis Quran, nah kok contohnya habis Quran anak
Tino 4 iko habis Quran galo, nah kok contohnya umai lalu le air. Ini peringatan. Allah Rabbi, Bapak dan aku teringat. Ingat dulu tuh, aku kan sekolah ke Bukit Tinggi itu kan tahun 72. Itu suasana di desa di Sumatera Barat itu. Ini ceramah di Sumatera Barat tuh cuma yang tidak pernah masuk tuh Kabupaten Pasaman, Pak. Oh, tidak pernah selama kuliah tuh yang tidak pernah masuk tuh Kabupaten Pasaman tidak masuk. Oh, ini itu masuk. Tradisi wong Minang, anak laki-laki bila sudah sekolah SD tidak boleh tidur di rumah. Anak laki-laki yang bila dia sudah masuk SD diharamkan tidur di rumah. No, di paudinya deh kawan. Awang ya, lagae kerti sungui, asih lalo, coba ketia anggai, asih jusu juga. Itu kata kawan-kawannya apabila anak-anak tadi tidur masih tidur di rumah. Tidak boleh tidur di rumah. Yo harus tidur kasurau. Kalau tidur di surau, ya mau tak mau subuh ini saji ambil air dalam bangun, siram. Kan pada umumnya masjid di Sumatera Barat itu ada kolam besar. Ada keliling, keliling kolam besar. Nah, jadi tinggal ini saji, nah ambil air, dah kalau bangun. Jadi sabandel-bandelnya anak Sumatera Barat baca ngaji. Pokoknya anak-anak Sumatera Barat ketika itu banyak yang bergelar kari. Ete yang bergelar khotib, misalnya sultan, jarang itu. Kebanyakan anak Sumatera Barat itu gelarnya kori. Kenapa? Yo kalau di surau, dipanggil di surau, ngaji. Udah ngaji, jalalo jadi saji. Nah, tapi so. Memang ibadah kok. Awal-awalnya memang pakso, Pak. Pakso, bayar zakat. Pakso. Al-Quran ngomong, yang awalin. Bayar zakat. Pakso. Perintah, pilih amar kan. Kalau aku menerjemahnya rampok. Itu galak bayar zakat, rampok aja. Ya, no. Banyak yang nentang. Ingat tak di kumbaca itu Al-Quran, di dalam Al-Quran ada pernah kau itu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Pernah ada kau hitung? Tidak, Pak. 27 ayat. Dalam Quran itu aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Sa calome yang sanyanyi Allah Taala. Haji. Haji kau ngantar rumah haji. Allah. Lalu sulangan malah bohong. Padahal dalam Al-Quran itu si jeng. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Si jeng surah ayat yang memerintahkan itu menuju bait. Puasa Ramadan. Si jeng pula ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka mulai malam pertama sampai malam 30 Ramadan mulai dibaca. Nah, kawan, saat tiba boleh. Nanti kau malam kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum. Tiga itu ayatnya. Zakat dan salat. Ini salat buat zakat 27 bulan. Masih tak kalah juga. Makanya Allah Taala nurunkan ayat khus min amwalihim. Juga masih kecil dulu sembahyang kok dipaksa di bidang oleh guru aku ajar
Tetap juga ketika itu kan. Itu memang ibadah. Zakat, infak, sedekah. Dipaksa. Pertama, no. Lagi niat. Malah lah umur 40, lah berpikir pula gitu. Uban rambut masih juga merasa semayang dipaksa. Kebangan. Balik siku tadi Pak, di anak-anak Sumatera Barat itu setahu aku